Hello everyone, how are you doing today? I hope you're always fine and staying healthy. Okay, first let me introduce myself. My name is Angela Nabila Yananta. You can call me Miss Angel. So in this video, I will tell you about passive voice. Has anyone here heard what passive voice is? Okay, if anyone hasn't heard, here I will explain what passive voice is and how to recognize passive voice sentence. Passive voice adalah jenis kalimat bahasa Inggris yang menekankan pada objek. Jadi kalimat yang ditekankan pada passive voice ini adalah yang di objeknya, sedangkan kalimat aktif itu menekankan pada suatu objek atau pelaku kegiatannya. Function of the passive voice itu ada passive sentence or passive voice are used to show interest in the person or object that is being acted on and not the person or object that is doing the action. So the most important thing or person will be the subject of the sentence. Jadi bagian yang paling penting ini adalah orang yang akan menjadi subjek dalam suatu kalimat. Selain menitik beratkan objek, passive voice itu juga berguna sebagai pernyataan ketika subjek atau pelaku tidak diketahui dengan jelas ataupun menandakan bahwa subjeknya merupakan benda mati. Karena fokusnya subjek dan objek dalam kalimat, penggunaan pronoun serta kata kerja bentuk ketiga juga perlu dipahami nih. Ini ada pattern kalimat dari contoh passive voice. Selanjutnya di sini ada contoh dari kalimat passive voice. Dari ada beberapa tenses yaitu pakai verb to clean. In simple present ada kalimatnya the house is cleaned every day. Present perfect, the house has been cleaned since you left. Present continuous, the house is being cleaned at the moment. In the past perfect, the house had been cleaned before they arrived. In simple past, the house was cleaned yesterday. Future, the house will be cleaned next week. In the past continuous, the house was being cleaned last week. Yang terakhir itu ada future continuous, the house will be being cleaned tomorrow. Jadi selanjutnya di sini ada contoh kalau passive voice menggunakan infinitive dan gerund. Yang pertama passive voice with infinitive. The passive infinitive is used after a modal verb and other verbs are usually followed by an infinitive. Contohnya yang pertama itu ada you here to be teach on your English grammar. Yang kedua ada she wants to be invited to the party. Yang ketiga ada John might be promoted next year. The next ada passive voice menggunakan gerunds. Passive voice with gerund. Gerunds are used after preposition and verbs are usually followed by a gerund. Yang contoh pertama itu ada the children are excited about being taken to the zoo. The children are excited to be taken to the zoo. Dua ada most film stars hate being interviewed. Yang benar ada most I'm stars had to be interviewed. Yang ketiga ada poodles like to be pampered. And poodles like being pampered. The next one is tips menghafal rumus passive voice. Ada beberapa tips yang bisa diikuti agar cepat mengingat dan menggunakan passive voice dengan mudah. Yang pertama itu ada pahami cara kerjanya. Semua passive voice memiliki aturan sama, yakni verb to be dari tenses awal lalu ditambahkan participle atau verb. Jika kalimatnya past tense, maka passive voice-nya masih menggunakan bentuk yang sama. Tensesnya tidak berubah, yang diubah hanya posisi subjek, objek, perubahan dari verb ke to be-nya, dan penggunaan verb-nya. Kalimat aktif ada Anne ate the cake last night. In the passive, the cake was eaten by Anne last night. Terlihat di atas ada perubahan posisi objek dan subjek pada active dan passive voice. Perhatikan garis birunya. Ada perubahan dari active voice yang hanya menggunakan verb menjadi passive yang menjadi to be, ditambahkan dengan verbnya yang sudah berubah bentuk menjadi participle. Aturan ini juga berlaku untuk semua passive voice. Jadi, kamu tidak harus hafalkan semua, cukup kamu tahu cara kerjanya. Yang kedua itu ada tidak semua informasi itu harus disampaikan. Dalam active voice dapat diketahui siapa pelaku, apa tindakannya, dan objek apa yang dikenai tindakan. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada passive voice. Coba perhatikan. Di kalimat aktif itu ada the mechanic is fixing my car.
change to the passive, my car is being fixed. Kalimat pertama itu memiliki pelaku, yakni si mekanik. Sementara kalimat kedua hanya ada bendanya, yaitu my car, dan tindakannya is being fixed. Loh, kok bisa? Karena dalam passive voice, pelaku tidak perlu mencantumkan jika pelakunya tidak penting. Tidak diketahui siapa atau pelakunya adalah pekerjaan spesifik yang bisa diasumsikan bahwa itu memang pekerjaan mereka. Okay everyone, thank you for listening and to the explanation of the passive voices material. I hope what I have explained can be well received by the listeners. I apologize if there are any shortcomings. See you in the next material. Bye bye.